Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah, NIM 175104-2006, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat, Bapak Dr. Usman SPD MPD selaku pembimbing 2. Yang terhormat, Ibu Dr. Haji Sulastriningsih Jumingin M.Hum selaku penguji 1, dan yang terhormat Ibu Dr. Idawati SPD MPD selaku penguji 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kemampuan Memahami Istilah Asing di Era Pandemi COVID-19, Siswa SMP Negeri 38 Makassar. Bab 4, Hasil dan Pembahasan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 48 siswa dan kategori kemampuan yaitu 81-100 dikategorikan sangat mampu, 61-80 dikategorikan mampu, 41-60 dikategorikan cukup mampu, 21-40 dikategorikan kurang mampu, dan 0-20 dikategorikan tidak mampu. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka diperoleh hasil penelitian. Yang pertama, kemampuan siswa SMP Negeri 38 Makassar mengartikan istilah asing di era pandemi COVID-19. Hasil penelitian yang kedua yaitu kemampuan siswa SMP Negeri 38 Makassar menggunakan istilah asing COVID-19 ke dalam kalimat. Yang pertama, kemampuan siswa SMP Negeri 38 Makassar mengartikan istilah asing di era pandemi COVID-19. Kemampuan siswa mengartikan istilah asing COVID-19 diperoleh melalui tes menjodohkan atau matching. Tes ini terdiri atas 5 kategori, yaitu tes istilah asing COVID-19 dari padanan kata bahasa Inggris, tes singkatan istilah asing COVID-19, tes akronim istilah asing COVID-19, tes istilah asing COVID-19 dari padanan kata bahasa Indonesia, dan tes istilah asing COVID-19 pada bidang kesehatan, teknologi, politik, ekonomi, dan pendidikan. Pada tes istilah asing COVID-19 dari padanan kata bahasa Inggris diperoleh distribusi frekuensi yaitu 3 atau 6,25% di kategori sangat mampu, 8 atau 16,66 di kategori mampu, 15 atau 31,25% di kategori cukup mampu, 13 atau 27,08% di kategori kurang mampu, dan 9 atau 18,75% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 328 dengan rata-rata 42,70. Tes singkatan istilah asing COVID-19 diperoleh distribusi frekuensi yaitu 18 atau 37,5% di kategori sangat mampu, 10 atau 20,83% di kategori mampu, 11 atau 22,91% di kategori cukup mampu, 6 atau 12,5% di kategori kurang mampu, dan 3 atau 6,25% di kategori tidak mampu. Total skor siswa yaitu sebesar 176 dengan rata-rata 73,33. Tes akronim istilah asing COVID-19 diperoleh distribusi frekuensi yaitu 0 atau 0% di kategori sangat mampu, 3 atau 6,25% di kategori mampu, 1 atau 2,08% di kategori cukup mampu, 18 atau 37,5% di kategori kurang mampu, dan 26 atau 54,16% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 29 dengan rata-rata 15,10. Tes istilah asing COVID-19 dari padanan kata bahasa Indonesia diperoleh distribusi frekuensi yaitu 1 atau 2,08% di kategori sangat mampu, 3 atau 6,25% di kategori mampu, 7 atau 14,58 di kategori cukup mampu, 9 atau 18,75% di kategori kurang mampu, dan 28 atau 58,33% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 73 dengan rata-rata 30,41. Tes yang terakhir yaitu tes istilah asing pada bidang kesehatan, teknologi, politik, ekonomi, dan pendidikan. Diperoleh distribusi frekuensi yaitu 0 atau 0% di kategori sangat mampu, 4 atau 8,33% di kategori mampu, 22 atau 45,83% di kategori cukup mampu, 16 atau 33,33% di kategori kurang mampu, dan 6 atau 12,5% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 635 dengan rata-rata sebesar 38,90. Dari kelima jenis tes, untuk mengetahui kemampuan siswa
siswa SMP Negeri 38 Makassar mengartikan istilah asing di era pandemi COVID-19. Diketahui, pada tes istilah asing COVID-19 dari padanan kata bahasa Inggris, diperoleh rata-rata 42,70 berada di kategori cukup mampu. Tes singkatan istilah asing di era pandemi COVID-19 dengan rata-rata 73,33 berada di kategori mampu. Tes akronim istilah asing di era pandemi COVID-19 dengan rata-rata 15,10 berada di kategori tidak mampu. Tes istilah asing COVID-19 dari padanan kata bahasa Indonesia pada rata-rata 30,41 berada di kategori kurang mampu. Dan tes istilah asing yang digunakan di bidang kesehatan, teknologi, politik, ekonomi, dan pendidikan pada rata-rata 38,90 berada di kategori kurang mampu. Dengan rata-rata keseluruhan diperoleh sebesar 40,08 yang berada di kategori kurang mampu, sehingga diperoleh kesimpulan sementara yaitu siswa SMP Negeri 38 Makassar kurang mampu mengartikan istilah asing di era pandemi COVID-19. Kedua, kemampuan siswa SMP Negeri 38 Makassar menggunakan istilah asing COVID-19 ke dalam kalimat, seperti antiseptik, droplet, OTG, APD, daring, nakes, isolasi, karantina, hand sanitizer, virus corona, termogan, webinar, lockdown, WFH, dan SFH. Tes membuat kalimat antiseptik diperoleh distribusi frekuensi yaitu 0 atau 0% di kategori sangat mampu, 3 atau 6,25% di kategori mampu, 9 atau 18,75% di kategori cukup mampu, 35 atau 72,91% di kategori kurang mampu, dan 1 atau 2,08% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 449 dengan rata-rata 38,97. Tes membuat kalimat droplet diperoleh distribusi frekuensi yaitu 4 atau 8,33% di kategori sangat mampu, 14 atau 29,16% di kategori mampu, 24 atau 50% di kategori cukup mampu, 5 atau 10,41% di kategori kurang mampu, dan 1 atau 2,08% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 655 dengan rata-rata 56,85. Tes membuat kalimat OTG atau orang tanpa gejala diperoleh distribusi frekuensi yaitu 11 atau 22,91% di kategori sangat mampu, 10 atau 20,83% di kategori mampu, 9 atau 18,75% di kategori cukup mampu, 18 atau 37,5% di kategori kurang mampu, dan 0 atau 0% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 647 dengan rata-rata 56,16. Tes membuat kalimat APD atau alat pelindung diri diperoleh distribusi frekuensi yaitu 16 atau 33,33% di kategori sangat mampu, 12 atau 25% di kategori mampu, 13 atau 27,08% di kategori cukup mampu, 6 atau 12,5% di kategori kurang mampu, dan 1 atau 2,08% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 741 dengan rata-rata 64,32. Tes membuat kalimat daring atau dalam jaringan diperoleh distribusi frekuensi yaitu 5 atau 10,41% di kategori sangat mampu, 3 atau 6,25% di kategori mampu, 18 atau 37,5% di kategori cukup mampu, 22 atau 45,83% di kategori kurang mampu, dan 0 atau 0% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 538 dengan rata-rata 46,70. Tes membuat kalimat nakes atau tenaga kesehatan diperoleh distribusi frekuensi yaitu 4 atau 8,33% di kategori sangat mampu, 9 atau 18,75% di kategori mampu, 12 atau 25% di kategori cukup mampu, 21 atau 43,75% di kategori kurang mampu, dan 2 atau 4,16% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 548 dengan rata-rata 47,56. Tes membuat kalimat isolasi diperoleh distribusi frekuensi yaitu 13 atau 27,08% di kategori sangat mampu, 9 atau 18,75% di kategori mampu, 14 atau 29,12% di kategori cukup mampu, 12 atau 25% di kategori kurang mampu, dan 0 atau 0% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 672 dengan rata-rata 58,33. Tes membuat kalimat karantina diperoleh distribusi frekuensi yaitu 13 atau 27,08% di kategori sangat mampu, 8 atau 16,66% di kategori mampu, 13 atau 27,08% di kategori cukup mampu, 13 atau 27,08% di kategori kurang mampu, dan 1 atau 2,08% di kategori tidak mampu.
Total skor siswa sebesar 663 dengan rata-rata 57,54. Tes membuat kalimat hand sanitizer diperoleh distribusi frekuensi yaitu 13 atau 27,08% di kategori sangat mampu, 11 atau 22,91% di kategori mampu, 16 atau 33,33% di kategori cukup mampu, 7 atau 14,56% di kategori kurang mampu, 1 atau 2,08% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 704 dengan rata-rata 61,11. Tes membuat kalimat virus corona diperoleh distribusi frekuensi yaitu 17 atau 35,41% di kategori sangat mampu, 10 atau 20,83% di kategori mampu, 11 atau 22,91% di kategori cukup mampu, 8 atau 16,66% di kategori kurang mampu, dan 2 atau 4,16% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 717 dengan rata-rata 62,23. Tes membuat kalimat termogan diperoleh distribusi frekuensi yaitu 16 atau 33,33% di kategori sangat mampu, 6 atau 12,5% di kategori mampu, 4 atau 8,33% di kategori cukup mampu, 20 atau 41,66% di kategori mampu, dan 2 atau 4,16% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 660 dengan rata-rata 57,29. Tes membuat kalimat webinar diperoleh distribusi frekuensi yaitu 4 atau 8,33% di kategori sangat mampu, 7 atau 14,58% di kategori mampu, 9 atau 18,75% di kategori cukup mampu, 23 atau 47,91% di kategori kurang mampu, dan 5 atau 10,41% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 496 dengan rata-rata 43,05. Tes membuat kalimat lockdown diperoleh distribusi frekuensi yaitu 7 atau 14,58% di kategori sangat mampu, 6 atau 12,5% di kategori mampu, 15 atau 31,25% di kategori cukup mampu, 17 atau 35,41% di kategori kurang mampu, 3 atau 6,25% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 565 dengan rata-rata 49,04. Tes membuat kalimat WFH atau work from home diperoleh distribusi frekuensi yaitu 8 atau 16,66% di kategori sangat mampu, 8 atau 16,66% di kategori mampu, 9 atau 18,75% di kategori cukup mampu, 17 atau 35,41% di kategori kurang mampu, dan 6 atau 12,5% di kategori tidak mampu. Total skor siswa yaitu sebesar 530 dengan rata-rata 46,00. Dan yang terakhir, tes membuat kalimat SFH atau study from home diperoleh distribusi frekuensi yaitu 13 atau 27,08% di kategori sangat mampu, 5 atau 10,41% di kategori mampu, 9 atau 18,75% di kategori cukup mampu, 16 atau 33,33% di kategori kurang mampu, dan 5 atau 10,41% di kategori tidak mampu. Total skor siswa sebesar 536 dengan rata-rata 46,52. Dari ke-15 tes membuat kalimat untuk mengetahui kemampuan siswa SMP Negeri 38 Makassar menggunakan istilah asing COVID-19 ke dalam kalimat, maka diketahui pada istilah asing antiseptik dengan rata-rata 38,97 berada di kategori kurang mampu. Istilah asing droplet dengan rata-rata 56,85 berada di kategori cukup mampu. Istilah asing OTG dengan rata-rata 56,16 berada di kategori cukup mampu. Istilah asing APD dengan rata-rata 64,32 berada di kategori mampu. Istilah asing daring dengan rata-rata 46,70 berada di kategori cukup mampu. Istilah asing nakes dengan rata-rata 47,56 berada di kategori cukup mampu. Istilah asing isolasi dengan rata-rata 58,33 berada di kategori cukup mampu. Istilah asing karantina dengan rata-rata 57,54 berada di kategori cukup mampu. Istilah asing hand sanitizer berada di rata-rata 61,11 di kategori mampu. Istilah asing virus corona dengan rata-rata 62,23 berada di kategori mampu. Istilah asing termogan
dengan rata-rata 57,29 berada di kategori cukup mampu. Istilah asing webinar dengan rata-rata 43,05 berada di kategori cukup mampu. Istilah asing lockdown dengan rata-rata 49,04 berada di kategori cukup mampu. Istilah asing WFH dengan rata-rata 46,00 berada di kategori cukup mampu. Dan istilah asing SFH dengan rata-rata 46,52 berada di kategori cukup mampu, sehingga diperoleh rata-rata keseluruhan yaitu 52,77 berada di kategori cukup mampu, sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara yaitu siswa SMP Negeri 38 Makassar cukup mampu menggunakan istilah asing COVID-19 ke dalam kalimat. Pembahasan yang pertama, kemampuan siswa SMP Negeri 38 Makassar mengartikan istilah asing di era pandemi COVID-19. Pada tes istilah asing COVID-19 dari padanan kata bahasa Inggris diperoleh rata-rata yaitu 42,70 sehingga diketahui siswa cukup mampu mengartikan istilah asing dari padanan kata bahasa Inggris. Pada tes singkatan istilah asing COVID-19 diperoleh rata-rata yaitu 73,33 sehingga diketahui siswa mampu mengartikan singkatan istilah asing COVID-19. Pada tes akronim istilah asing COVID-19 diperoleh rata-rata yaitu 15,10 sehingga diketahui siswa tidak mampu mengartikan akronim istilah asing COVID-19. Tes istilah asing COVID-19 dari padanan kata bahasa Indonesia diperoleh rata-rata 30,41 sehingga diketahui siswa kurang mampu mengartikan istilah asing COVID-19 dari padanan kata bahasa Indonesia. Dan pada tes yang terakhir yaitu tes istilah asing COVID-19 pada bidang kesehatan, teknologi, politik, ekonomi, dan pendidikan diperoleh rata-rata yaitu 38,90 sehingga diketahui siswa kurang mampu mengartikan istilah asing COVID-19 pada bidang kesehatan, teknologi, politik, ekonomi, dan pendidikan. Kedua, kemampuan siswa SMP Negeri 38 Makassar menggunakan istilah asing COVID-19 ke dalam kalimat. Antiseptik diperoleh rata-rata 38,97 sehingga diketahui siswa kurang mampu menggunakan istilah asing antiseptik ke dalam kalimat. Droplet diperoleh rata-rata 56,85 sehingga diketahui siswa cukup mampu menggunakan istilah asing droplet ke dalam kalimat. Istilah asing OTG diperoleh rata-rata 56,16 sehingga diketahui siswa cukup mampu menggunakan istilah asing OTG ke dalam kalimat. Istilah asing APD diperoleh rata-rata 64,32 sehingga diketahui siswa mampu menggunakan istilah asing APD ke dalam kalimat. Istilah asing daring diperoleh rata-rata yaitu 46,70 sehingga diketahui siswa cukup mampu menggunakan istilah asing daring ke dalam kalimat. Istilah asing nakes diperoleh rata-rata yaitu 47,56 sehingga diketahui siswa cukup mampu menggunakan istilah asing nakes ke dalam kalimat. Istilah asing isolasi diperoleh rata-rata yaitu 58,33 sehingga diketahui siswa cukup mampu menggunakan istilah asing isolasi ke dalam kalimat. Istilah asing karantina diperoleh rata-rata 56,16 hingga diketahui siswa cukup mampu menggunakan istilah asing karantina ke dalam kalimat. Istilah asing hand sanitizer dengan rata-rata 61,11 sehingga diketahui siswa mampu menggunakan istilah asing hand sanitizer ke dalam kalimat. Istilah asing virus corona dengan rata-rata 62,23 sehingga diketahui siswa mampu menggunakan istilah asing virus corona ke dalam kalimat. Selanjutnya, istilah asing termogan dengan rata-rata 57,29 sehingga diketahui siswa cukup mampu menggunakan istilah asing termogan ke dalam kalimat. Istilah asing webinar dengan rata-rata 43,05 sehingga diketahui siswa cukup mampu menggunakan istilah asing webinar ke dalam kalimat. Istilah asing lockdown dengan rata-rata 49,04 sehingga diketahui siswa cukup mampu menggunakan istilah asing lockdown ke dalam kalimat. Istilah asing WFH dengan rata-rata 46,00 sehingga diketahui siswa cukup mampu menggunakan istilah asing WFH ke dalam kalimat. Dan yang terakhir istilah asing SFH dengan rata-rata 46,52 sehingga diketahui siswa cukup mampu menggunakan istilah asing SFH ke dalam kalimat. Bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, kemampuan siswa SMP Negeri 38 Makassar mengartikan istilah asing COVID-19 dilihat dari 5 kategori tes menjodohkan atau matching. Dari kelima kategori tes tersebut diperoleh hasil keseluruhan rata-rata sebesar 40,08 dan berada di kategori kurang mampu, sehingga disimpulkan bahwa siswa SMP Negeri 38 Makassar kurang mampu mengartikan istilah asing di era pandemi COVID-19.
Kesimpulan yang kedua yaitu kemampuan siswa SMP Negeri 38 Makassar menggunakan istilah asing COVID-19 dalam kalimat diperoleh dengan tes membuat kalimat dari istilah asing COVID-19. Dari 15 istilah asing COVID-19 yang dibuat dalam kalimat, diperoleh hasil keseluruhan rata-rata sebesar 52,77 dan berada di kategori cukup mampu, sehingga disimpulkan bahwa siswa SMP Negeri 38 Makassar cukup mampu menggunakan istilah asing COVID-19 ke dalam kalimat. Selanjutnya, saran. Saran untuk mahasiswa pada penelitian ini, khususnya mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia, hendaknya meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai istilah asing di era pandemi COVID-19. Saran untuk pengajar atau guru pada penelitian ini, khususnya para pengajar yang bergelut di pembelajaran bahasa Indonesia, hendaknya perlu memberikan pengetahuan terhadap pemahaman istilah asing di era pandemi COVID-19. Dan saran untuk calon peneliti yaitu, pada penelitian ini hendaknya peneliti selanjutnya lebih mendalami dan menyempurnakan penelitian ini mengenai kemampuan memahami istilah asing di era pandemi COVID-19. Istilah-istilah asing di era pandemi COVID-19 diharapkan dapat menjadi masukan atau perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Itulah pemaparan hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.